Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam supranatural dan salam subscribe buat subscriber TH2 TV dimanapun Anda berada. Semoga semua sehat, semoga senantiasa memperoleh rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kang Hadi. Bongkar, Kang Hadi, kita akan mutolaah soal apa nih dalam konten yang kita kali ini? Baik, Sobat TH2, ini kita ada potongan video soal wali tidak wajib sholat. Kita lihat dulu ya videonya ya. Para wali Allah mah tidak wajib sholat. Karena tukang sholat yang wajib sholat, yang tidak suka sholat, pada umat Islam wajib sholat. Dalam potongan video ini itu dikatakan bahwa pertama, wali tidak wajib sholat Ya. itu dulu, Pak. Gitu kan. Nah, yang menarik ini kok sampai wali itu tidak wajib sholat. Ini sebenarnya posisinya seperti apa? Begini, pertama kan kewajiban sholat itu kan bagi seluruh hamba-hamba yang beriman. Di dalam fikih ada Anda bisa sebutkan siapa yang boleh untuk tidak sholat? Untuk hukum mukallaf itu pertama anak bayi. Bayi, oke. Ya, belum mukallaf. Kemudian orang majnun, orang gila. Dan kalau di sholat itu orang yang tertidur. Nanti mungkin di kodok itu ada bahasan yang lain seperti itu, Pak. Ya. Selama dia itu muslim. Dan wanita yang sedang haid. Ya, dan wanita. Ya. Selama dia itu muslim, gitu kan. Ini secara fikih bahwa kewajiban itu melekat, baik dia itu awam ataupun dia itu seorang wali. Seperti ini kan pertanyaan yang nanti kita teruskan, ada pertanyaan dari Sobat TH2 yang memang penasaran mengenai sholat itu seperti Baik. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita nawaitukan ya, bahwa pembuatan konten ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi dari Al-Mukarram yang mengeluarkan statement tadi. Ya. Siapa tahu yang dimaksudkan oleh beliau tidak seperti itu. Gitu ya. Tetapi ini juga menjadi bahaya apabila orang salah mengartikan sebuah statement yang dianggap salah. Dan kita punya kewajiban di mana di dalam kaidah fikih itu kan kita diingatkan la yajuzul bayanu an waktil hajati. Kita tidak boleh menunda keterangan apabila sedang diperlukan. Hanya kita coba khusnudon, insya Allah bahwa Al-Mukarram tidak menyampaikan begitu. Cuman yang jadi persoalan begini, bahwa statement di luaran itu kan sudah terjadi ya. Bahwa kalau wali itu nggak wajib sholat. Kan itu kan ada. Banyak kan seperti itu. Ya, oke. Jadi kadang ada, ini kan kalau bahas masalah fikih, sholat itu kan terdiri daripada rukun-rukun sholat. Ya. Rukun sholatnya itu baik dari zaman Nabi sampai sekarang itu memang seperti itu. Kalau dalam kita bahas takrib lah ya, itu ada 13 rukun sholat, kemudian diringkas menjadi 3. Pertama rukun qauliyah, kemudian rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah antara lain adalah niat, dalam hati, urusan hati. Kemudian untuk rukun qauliyah itu antara lain baca Fatihah, karena kan ucapan, kemudian baca tahiyat, baca sholawat, kemudian baca salam. Ya. Dan yang rukun fi'liyah itu antara lain adalah ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, seperti itu. Itu. Nah, ini menarik ini karena ada pertanyaan netizen juga, sebenarnya sholatnya wali itu seperti apa? Atau kita bahas walinya dulu aja dah. Oke, barangkali begini. Untuk masuk ke sana apakah wajib atau tidak, kita harus bongkar dulu wali itu siapa sih? Iya. Ya kan itu? Pertanyaan mendasar itu fundamental. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kata wali diambil dari kata al-wala, maka sesungguhnya adalah orang yang menerima hak dari yang memiliki hak. Itu perwalian namanya kan. Jika dikatakan dari lafadz wilayah, maka waliullah itu wali yang berada di wilayahnya Allah, artinya dekat dengan Allah. Kan gitu. Itu dari sisi bahasa wali itu apa atau siapa. Definisinya di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Satu ayat. Diteruskan, belum cukup. Kalau diterjemahkan dari ayat tadi, ingatlah pada diri para wali itu tidak terdapat kekhawatiran dan tidak ditakutkan. Kan gitu kan? Tapi hendaknya diteruskan pada ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi, kalau kemudian Allah memberikan hak wali pada hambanya yang tertentu, dia pasti beriman, dia pasti bertakwa. Atas nama iman punya kecenderungan untuk taat, atas nama takwa ada kecenderungan untuk sungguh-sungguh. Dari mana kemungkinannya kemudian wali tidak memandang bahwa persoalan sholat itu wajib? Karena sholat itu kan adalah as-sholatu imaduddin. Sholat ada tiang agamanya itu sendiri. Betul. Barang siapa yang menegakkan, dia menegakkan agama. Oke. Barang siapa meninggalkan, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri. Ini kan telah terjadi. Ini Gini loh. sebenarnya nih beliau itu konteksnya seperti apa biar kita itu dalam rangka husnuzon, sehingga orang awam itu tidak lantas makan mentah-mentah, oh dia udah wali, dia udah sholatnya beda nih, gitu. Ya. Sebelum kita masuk di sholat wali yang beda tadi, masih pada statement video tadi ya, bahwa wali itu tidak perlu wajib sholat karena wali itu tukang bikin sholat. Iya. Kan itu kan? Iya. Ini juga patut kita pahami ya, patut kita pahami. Wali bukan tukang bikin sholat, sholat sudah dibikinkan Allah. Dalam gerak yang seperti apa, seperti digambarkan dalam fikih tadi kan, bagaimana malaikat Jibril memberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan bagaimana sholatlah kalian sebagaimana Shollu kama ra'aitumuni usolli. seperti sholatku. Kan selesai. Iya. Jadi tidak ada cara sholat selain sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini prinsip loh. Jadi kalau ditanyakan apakah sholatnya para wali beda dengan kita, jawabannya sudah jelas. Sama dengan kita. Sama. Ya dong. Karena diperintahkan oleh Rasulullah bahwa kita harus sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Mari kita lihat peringkatnya. Bahwa di dalam peringkat inna akramakum indallahi atqakum, peringkat Rasul kan paling tinggi. Kemudian baru para nabi dan para wali. Wallahu a'lam. Kurang lebih kan seperti itu. Iya. Oke? Prinsipnya seperti itu. Jadi bagaimana ada seorang wali kemudian ingkar sunnah, melanggar dari perintah Rasulullah? Ya nggak mungkin. Jadi pada pertanyaan apakah sholatnya para wali tidak sama dengan kita, jawabannya jelas, sama. Kan itu kan? Iya. Nah, persoalan itu begini, ini juga terjadi berkembang di masyarakat. Iya. Ya, ada pemahaman wali itu sholatnya nggak sama kita, Ya, ya kan? itu. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi nih, mohon maaf, dari ulama sebelah kampung, yang dia bilang begini nih, Sunan Kalijaga itu bukan wali. Waduh. Ini kan, Wali Songo itu nggak ada, bahkan Sunan Kalijaga itu nggak ada. Masa orang duduk di pinggir kali, zikir diam berlama-lama sampai badannya ditumbuhi oleh lumut, kemudian menjadi wali. Itu wali setan kan ya. Persoalannya begini, dari mana Anda dapatkan keterangan bahwa Sunan Kalijaga saat menunggu Sunan Bonang pulang dari Demak di Gelagahwangi, kemudian duduk berlama-lama di pinggir kali, tidak sholat sampai badannya lumutan. Kata siapa? Saya sekali lagi, kata siapa? Kan kata film. Kata film. Iya kan? Iya. Itu yang cerita film kok. Sementara badan sensor film kita ini, BSF ini, masih belum punya kepekaan untuk melihat cerita-cerita kisah yang dari agama, bersifat agamis, dengan kisah-kisah biasa. Bayangkan kalau kisah tentang wali disamakan dengan epidopin, kan repot gitu. Iya. Nah, jadi Anda tahu bahwa Sunan Kalijaga versi film seperti itu yang perlu kita luruskan dulu. Insya Allah nggak seperti itu. Persoalannya bahwa kita tidak bisa menemukan detail sejarah sebagai bahan narasumber baca kita. Kan persoalan itu. Itu banyak terjadi kok kekeliruan-kekeliruan seperti itu. Ambil contoh saja lah, misalkan Sunan Gunung Jati di pelajaran SD dulu itu disamakan dengan Fathahillah.
Ya kan gitu kan? Iya, iya. Loh, Fathahillah kan Fadilah Khon, itu menantunya Sunan Gunung Jati. Parah lagi, ada Jaka Sembung. Jaka Sembung diidentikan bahwa Jaka Sembung itu adalah Sunan Gunung Jati. Tambah keliru lagi. Dulu, zaman dulu, saya muda dulu, tahun 1970-an, ada komik tuh. Nah itu karya Jair Warni Ponakanda, ada judulnya Jaka Sembung. Jaka Sembung itu konon, itu diceritakan sebagai muridnya Sunan Gunung Jati. Artinya fiktif. Bayangkan kalau kemudian orang mengidentikan Jaka Sembung Sunan Gunung Jati, atau Sunan, balik lagi pada persoalan Sunan Kalijaga, yang tirakat di pinggir kali, kemudian sampai lumutan nggak sholat. Iya. Nah, ini balik lagi kan pada persoalan wali itu sholat atau tidak tadi. Iya. Jadi dengan kesimpulan yang kita lihat bagaimana definisi para wali tadi, ya kan, yang alladzina amanu wa kanu yattaqun tadi, mereka adalah golongan orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Ya insya Allah kita pastikan mereka sholat dengan sikap imannya, dengan sikap takwanya. Persoalan bahwa ibadah mereka tidak terlihat oleh kita, ya semata-mata kitanya nggak tahu. Lagi juga lo kepo amat mau tahu ibadahnya wali kan gitu loh. Itu persoalannya loh. Iya, iya. Tuh. Menarik kalau soal wali ini. Nah, orang awam itu, ini pertanyaan netizen lagi. Bagaimana orang kita ini sebagai orang awam tuh tahu bahwa itu dia wali? Oke. Gitu. Bagaimana cara mengetahui gitu ya? Iya. Akan ada, pertama ada satu kaidah yang mendasar ya. La ya'riful waliyu illal waliya. Tidak akan ada orang yang bisa mengetahui seorang wali kecuali dia wali. Itu kan kaidah dasar. Iya. Kalau begitu bagaimana buat kita yang awam? Apakah kita harus jadi wali dulu untuk ketahui itu wali? Ya enggak juga dong. Sebenarnya kan ada batas-batas yang bisa kita pahami secara logika ya, secara logis. Pertama, para wali itu jelas takwanya tinggi. Yang kedua, hubud dunianya nggak ada. Yang paling mendasar lagi, pada diri para wali itu tidak punya rasa khawatir dan takut. Jangan tanya ente, kalau ATM ente kosong, mulai bingung nggak ente? Pusing lah. Nah, Gitu. ATM kosong bro, saldonya miring-miring, kan itu udah mulai miring-miring tuh. Belum jadi wali berarti. Wali nggak memikirkan itu. Karena beliau yakin bahwa hidup ini akan direzeki Allah. Nah, kalau tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, ya mendekati ciri wali tadi. Nah, ada kaitan juga nih pertanyaan dengan netizen nih. Kalau tadi wali nggak takut, ATM-nya kosong gitu kan. Itu bagaimana dengan dia itu kudu zuhud gitu kan? Iya. Nah, zuhudnya sebenarnya seperti apa dia itu? Zuhudnya kan di dalam akhlaknya, di dalam pola ibadahnya, gitu kan. Artinya wali pasti menjauh-jauhkan diri dari persoalan-persoalan hubud dunia tadi persoalannya gitu loh. Sehingga ada kecenderungan dia mengasingkan diri. Namun juga tidak serta-merta diartikan dia harus nyepi di tempat yang jauh sebagaimana gambaran-gambaran selama ini ya. Kadang-kadang ini hati-hati loh, ini ada, mohon maaf ya, orang yang nggak waras itu. Ini jangan-jangan mansdub gitu. Kan gitu kan? Iya. Betul, salah satu kriteria wali itu ada yang mansdub. Ya. Akan tetapi tidak semua yang mansdub tadi, yang jelasnya tadi wali. Ya jangan dihadam kromo dong. Bahkan banyak orang akal-akalan kok biar dikira wali lalu dia memansdubkan dirinya. Kan parah gitu kan. Jadi insya Allah bahwa ciri-ciri mentengarai seseorang itu wali atau bukan bisa dilihat dari jiwanya kok. Dia punya khawatir nggak sih? Punya rasa takut nggak sih? Selain kepada Allah itu. Jika itu tidak ada, mendekati. Dan pastikan hubungannya nggak ada. Masih beda-bedain orang, wah enggak lah, belum. Akhlaknya pasti mulia, pasti terpuji. Gitu. Jadi jangan diartikan bahwa wali itu, apakah wali juga harus sakti? Ya gitu ada yang tanya kan. Cirinya wali itu sakti loh. Bisa nunjuk kolang-kaling aja jadi emas, Iya. sebagaimana dalam kisahnya Sunan Bonang gitu kan. Oke, sesungguhnya para wali itu tidak punya ilmu kesaktian, tetapi Allah memberikan hak karomah. Sebagaimana Jadi Allah. bentar, kalau wali itu karomah. Karomah. Kalau orang mukmin itu maunah. Maunah. Nah, ada nggak selain misalnya orang kafir kan kadang-kadang ada yang Ya, istidrar. keluar. Istidrar kan. Jadi kan gini, kalau suatu sikap perbuatan ya yang tidak pada umumnya disebut khawarikul adat, jika terjadi pada diri para Rasulullah mukjizat, pada para nabi irkhas, kemudian pada para wali karomah, pada hamba-hamba beriman maunah,
pada yang tidak beriman istidroj atas nama sikap Ar-Rahman Allah. Allah begitu kasih, begitu sayang pada umatnya, kan itu. Berarti pada kalau makhluknya. Ar-Rahman itu kalau di pesantren itu maknanya Allah yang maha pengasih pada ing dalam wong mukmin lan wong kafir gitu. Jadi ya, Bah. Iya. Jadi tetap dia dapat kasih sayang Allah tetap gitu Iya. ya. Tapi namanya istidraj gitu. Ya istidroj. Artinya istidroj itu menggembirakan saja gitu. Dan itu berbahaya buat kita kan itu. Iya. Baik. Jadi artinya apabila diartikan setiap orang sakti wali itu bahaya. Karena bisa jadi itu dari istidroj seseorang. Tetapi para wali memang memiliki kesaktian semata-mata bukan dari ilmu. Jadi nggak ada wali itu belajar ilmu puter giling, ilmu apa ya, nggak begitu. Beliau itu karena takurubnya dekat dengan Allah tuh. Sehingga kuat takwanya dan Allah memberikan karomah. Karomah kan kemuliaan. Diberikannya kemuliaan sehingga ketika di dalam kondisi bahaya, beliau keluarlah sikap-sikap khawariqul adat tadi. Baik dalam kondisi bahaya ataupun ketika beliau ingin membuktikan kemahabesaran Allah, beliau bisa lakukan itu. Nah, itu cirinya para wali, gitu loh. Jadi balik-balik, ini kan karena zaman ini sudah nggak karu-karuan, ada yang ngaku-ngaku mansdub, ya kan? Iya. Nah, seperti kemudian itu. keluarlah kesaktiannya pada semua settingan. Nah, itu kan mansdub Ya. gombal namanya kan. Jadi gitu. kan kalau kita lihat nih, kayaknya turut prihatin. Artinya wali-wali masyhur kosong, nggak ada. Dalam artian kan wali tetap hidup kalau bicara ada itu. Tapi Ya. sekarang akhirnya timbul banyak dukun, Mbak, yang ngaku-ngaku gitu. Jadi tadi itu balik-balik adalah orang-orang ya naudzubillah summa naudzubillah min syarri dzalik ya. Bahwa ada banyak orang yang merindukan pujian tadi. Dia begitu ingin dianggap sebagai wali. Lalu dia berupaya sedemikian rupa membuat pesona-pesona agar nampak dirinya sakti dan sebagainya. Ini kan itu yang memaksakan diri tadi gitu. Tanpa sadar bahwa itu semua adalah merupakan hal yang merugikan dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, celakanya itu kemudian telah melahirkan satu persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Oh, wali mah nggak perlu sholat, kayak tadi kan? Iya. Wali mah dibalik lagi kan, bahwa wali tidak lagi wajib sholat. Dari mana ceritanya? Wali tetap berkewajiban untuk sholat, gitu kan? Dan kalau dikatakan wali membuat sholat, oh enggak juga. Sholat diartikan seperti apa? Kalau gerakan sholat itu sudah jelas, sebagaimana harus dilakukan oleh Rasulullah kok. Kita aja bahwa kita harus sholat seperti itu. Jadi para wali sholatnya sama seperti kita, Oh. sama. Cuman kalau persoalan kita tidak pernah tahu sholatnya kapan, ya jangan kepo. Karena banyak dari dunia para wali, apalagi yang mastur. Kita lihat sifatnya kan. Dunia para wali ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur itu dikenal, yang mastur tersembunyi. Mereka banyak menyembunyikan pola-pola peribadatannya kepada Allah, semata-mata menjaga ketawaduannya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap berkewajiban sholat gitu ya. Jadi kita untuk kasus video ini biar tidak salah paham nih, Ya. orang awam itu menandai wali itu seperti apa sehingga dia itu udah nggak sholat nih kan, Ya. gitu kan. Jadi sehingga wejangan Al-Mukarram. Al-Mukarram ini biar tidak disalahpahamin orang awam itu seperti apa enaknya. Betul. Ya sekali lagi ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat bahwa insya Allah yang dimasukkan Al-Mukarram itu tidak seperti itu ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Tetapi jika terjadi, sekali lagi ya, jika terjadi ada pemahaman di dalam umat seperti itu keliru, kan gitu kan? Bagaimana ceritanya wali tidak wajib sholat? Dari mana kaidahnya? Kan gitu. Dari mana keterangan itu diperoleh? Seperti itu ya, itu sudah jelas itu. Oke, kurang lebih penjelasan awal ya, kriteria tentang wali itu memang banyak sekali ya. Ibnul Arabi itu banyak menjelaskan. Mungkin dalam konten lain lah kita bisa uraikan lebih lanjut. Masih ada hal lain? Ini seorang wali itu apakah harus susah untuk tirakat, untuk ngelongso gitu Pak. Akhirnya keluar tuh khariqul adatnya atau keluar keramatnya seperti itu. Iya. Ya insya Allah enggak lah ya. Bahwa karena para wali itu memang sudah zuhud,
jiwanya, dia kemudian juga mengasingkan diri, dia juga menjauhi hubbud dunia, secara otomatis dia menjauhkan diri dari keramaian, itu sudah selera, itu pilihan hidup kan. Tapi kalau kemudian apakah wali itu juga harus miskin kan gitu? Iya. Loh, dalam salah satu kriteria, sekian kriteria wali, ada yang namanya Rijalul Agni. Rijalul Agni ini wali yang dinisbatkan oleh Allah itu diberikan karomah itu kaya. Nah ini rada kepengen kita nih. Rijalul Agni ini wali yang dijadikan dia orang kaya. Tapi hartanya manfaat. Gitu, takorub ilallahnya tetap kuat dan dia wali. Bahkan luar biasa. kalau di Nusantara itu wali itu raja juga jadi wali. Bisa saja. Misalnya Sunan Gunung Jati kan, Iya. Jadi walaupun sultan. raja tapi tetap jadi wali gitu kan, artinya Ya, insya Allah dari sifat keulamaannya. ya gitu. Kayak misalkan ada judul sekarang kan Joko Tingkir kan, ya jadi wali, ya jadi raja gitu kan. Ya pada satu hal yang satu ini ya, kita juga termasuk kalangan yang tidak setuju ya dengan menyanyikan syair lagu Joko Tingkir itu. Ini Joko Tingkir itu karena nama wali, itu kan nama Sultan Hadiwijaya. Ya gantilah dengan yang lain. Gitu, supaya kita juga menjadi umat yang pandai menghormati orang-orang yang bagus-bagus gitu loh. Jadi balik lagi, kalau wali itu harus nelongso atau harus miskin ya, seolah-olah perjalanan hidupnya susah, itu pilihan saja. Tetapi bukan tidak ada bahwa Allah menentukan seorang wali itu kaya, ada. Namanya Rijalul Agni. Yang parah begini, ada disebutkan Rijalul Agni, ada juga yang berpendapat kalau Rijalul Agni ini katanya adalah seorang wali yang punya kemampuan ilmu karena dia dekat dengan Dewi Agni. Nah ini parah nih. Jadi campur-campur lokal lah. Ya, lokalis. campur sari dengan keyakinan di dalam keyakinan agama lain. Kalau disebutkan sudah dewa-dewi ini sudah bukan ranahnya Islam. Jadi jangan dong dicampur-campurkan. Itu menjadi kepercayaan tersendiri. Jadi tidak ada hubungannya bahwa Rijalul Agni ini orang yang dekat dengan Dewi Agni atau Dewi Api gitu. Ya keliru gitu loh. Ini kadang-kadang kan begitu. Karena Agni itu kalau bahasa Jawa geni gitu. Geni. Ya. Geni. Padahal makna Agni itu di dalam bahasa Arab adalah mugni atau orang yang kaya gitu kan. Jadi pada prinsipnya bahwa sholat itu adalah mempunyai aturan yang sudah ditetapkan Ya. dalam konteks syariah. Kemudian para ulama merumuskan ada syarat rukun sholat, kemudian ada batal sholat seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa ada memang orang yang tidak berkewajiban sholat itu ya selain anak bayi, kemudian orang majnun, kemudian orang yang Tertidur. tidak Wanita dalam haid. wanita dalam haid. Tapi ini yang menjadi alasan ketika para santri tidur waktu subuh. Jadi gitu. Santri keblok sah. Oke. Baik Kang Hadi, barangkali semoga manfaat ya. Ya, Pada terima kasih. pertemuan mutalaah yang kali ini, Sobat TA2, semoga ini menjadi inspiring buat kita semua agar senantiasa berhati-hati dalam mensikapi dan melihat statement demi statement yang berkembang, khususnya di medsos. Kembali saya ingatkan kepada Sobat TH2 dimanapun Anda berada, untuk tidak mudah mencerna sesuatu itu cenderung menyalahkan, karena barangkali memang yang dimaksudkan tidak seperti apa yang Anda duga. Tapi juga untuk tidak mudah membenarkan, mana tahu itu ada kekeliruan. Sehingga tabayun dan tafakur tetap menjadi alat utama buat kita untuk mencerna sebuah kebenaran-kebenaran itu pada bingkai porsi kebenarannya. Satu tambahan lagi barangkali. Iya. Di dalam kita melihat persoalan orang itu wali atau bukan, pada makalah Imam Syafi'i, sejauh yang kita lihat, apabila ada orang itu mampu beribadah di atas air, ada orang yang mampu beribadah itu di atas udara bisa terbang, pasangkan dulu, terapkan dulu, masuk tidak di dalam batang tubuh Al-Quran, masuk tidak perbuatannya di dalam batang tubuh As-Sunnah. Jika pada dua poin itu tidak ada, pastikan bahwa itu bukan wali. Jadi alat ukurnya tetap Al-Quran, As-Sunnah. Di luar itu bukan wali. Simpel sebenarnya kan? Untuk tetap lebih berhati-hati, sampai jumpa pada konten berikutnya. Semoga ini semua manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.